Bilakah diri ini kan kembali kepada fitrah sebenar. Pagiku ingat, petangku alpa, begitulah silih berganti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa habibi rabbil alamin Abil Qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajabin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, semoga Allah selalu menjaga Anda dari segala mara bahaya, selalu melindungi Anda, selalu memberikan taufik kepada Anda, dan selalu meningkatkan iman dan takwa Anda. Amin ya rabbal alamin. Karena sesungguhnya tidak ada lain kita hidup ini kecuali hanya untuk kehidupan akhirat. Sesungguhnya dunia adalah mazra'atul akhirah, itu tempat bercocok tanam untuk akhirat, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Para pemirsa yang budiman, sebelum saya memasuki kepada pembahasan yang telah menjadi urutan-urutan bahasan dalam kajian kita, yaitu akhlak dan irfan, sekali lagi saya ingin mengingatkan diri saya sendiri dan para pemirsa di mana saja Anda berada, bahwasanya hidup ini sebenarnya tidaklah sangat banyak berarti, bahwa hidup ini adalah sebentar saja. Oleh karena itu, pada kesempatan yang sangat sebentar ini, pada kesempatan yang sangat pendek ini, pada kehidupan yang tidak terlalu berarti ini, kita berkewajiban untuk mengisinya dengan penuh arti, dengan penuh isi, dengan penuh makna, yang dalam bahasa filsafatnya makna, isi, arti, hakikat tidak ada lain kecuali berkesesuaian dengan kehidupan ukhrawiyah. Dalam bahasa yang lebih ekstrim, berkesesuaian dengan kehidupan non-materi. Oleh karena itu para pemirsa, kita hendaknya harus selalu berhati-hati dalam menghadapi kehidupan materi ini. Jangan sampai kita terjebak di dalamnya sehingga melakukan dosa. Jangan sampai kita terjebak di dalamnya sehingga melakukan kelengahan. Jangan sampai kita terjebak di dalamnya sehingga kita tidak mau introspeksi diri karena posisi sudah bagus di masyarakat dan seterusnya. Jangan sampai terjebak di dalamnya sehingga kita menjadi kikir, menjadi bakhil. Bakhil kepada diri, bakhil kepada keluarga, bakhil kepada tetangga, bakhil kepada sesama kaum mukminin, bakhil kepada sesama manusia, bakhil sesama kepada makhluk Tuhan. Jangan pula terjebak, jangan pula kita sampai terjebak di dalamnya sehingga kita hanya menyisakan untuk kehidupan ukhrawi dalam jumlah yang sedikit, dalam waktu yang sangat sedikit. Sehingga kita dari pagi sampai menjelang tidur, mayoritas waktu kita hanya digunakan untuk kepentingan duniawi. Oleh karena itu para pemirsa, kita mesti waspada terhadap kehidupan kita, umur kita, dan waktu kita. Mungkin para pemirsa bertanya, bagi saya, umpamanya ada orang bertanya seperti ini, bagi saya sebagai pekerja, habis bangun tidur, mungkin tahajud atau sholat subuh, kemudian mungkin baca doa, baca Quran sedikit, kemudian kerja. Dan
sampai maghrib atau bahkan menjelang tengah malam baru pulang ke rumah. Orang yang seperti saya, seluruh kehidupannya atau mayoritas kehidupannya untuk kepentingan dunia. Kepentingan ukhrawinya manakala hanya sholat, ngaji atau membaca Al-Quran atau berdoa atau menolong orang atau berinfak di masjid, di musholla, di darul aitam, di pendidikan misalnya. Hanya itu ukhrawiyahnya. Bagaimana? Apakah saya termasuk orang yang celaka? Tidak sama sekali para pemirsa, tidak sama sekali. Sesungguhnya dunia ini bukan dihitung dari materinya. Keduniaan dunia dan keakhiratan akhirat tidak dihitung dari lahiriahnya, tapi dihitung dari niatnya. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal tergantung niatnya. Dan ini sudah berulang-ulang sebelumnya saya utarakan kepada para pemirsa bahwa dengan niat maka dunia bisa menjadi ukhrawi, dan dengan niat pula masalah ukhrawiyah bisa menjadi duniawiyah. Na'udzubillah. Misalnya contohnya, saya bekerja untuk mencari nafkah, ini urusan dunia. Maksimal tidak maksiat. Tapi kalau saya niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, karena akal saya menyuruh dan mengerti terhadap perintah Allah, sehingga saya niatkan keluar dari rumah untuk menafkahi istri qurbatan ilallah, demi mendekatkan diri kepada Allah, maka dunia tadi sudah menjadi ukhrawi, sudah menjadi akhirat. Maka itu setiap langkahnya melangkah menuju tempat kerja diisi oleh para malaikat dengan penuh pahala. Nah, oleh karena itu tergantung niatnya. Tapi kalau kita mencari harta hanya karena cinta kepada harta, hanya senang kepada harta, suka kepada harta, maka itu tidak akan ada pahalanya. Kalaulah pekerjaannya itu pun halal, maka dia masih setara dengan binatang. Tapi kalau pekerjaannya haram, adallu sabila, dia akan lebih rendah dari binatang, lebih sesat dari binatang. Nah, oleh karena itu para pemirsa, kalau kita niatkan karena Allah, bagaimana niat karena Allah? yakni bahwa saya keluar dari rumah ini karena perintah Allah. Nah, oleh karena itu akan berpahala. Dan ini tidak gampang para pemirsa. Jangan disepelekan lalu mengatakan, oh kalau begitu saya tinggal berniat saja karena Allah, selesai. Tidak begitu. Tapi tidak pula terlalu berat. Penjelasannya bagaimana? Ketika saya keluar rumah karena Allah, maka saya tidak boleh menyukai harta saya itu. Jadi harus memerangi rasa suka. Jadi ketika karena Allah, berarti saya cinta kepada Allah. Jadi harus kita kikis rasa suka kepada harta itu. Yang kedua, ketika saya keluar rumah karena Allah, berarti seluruh pekerjaan saya yang di luar rumah, di mana karena diniatkan karena Allah mencari nafkah untuk keluarga itu, harus pula sesuai dengan perintah Allah. Jadi jangan hanya global saja, karena saya berniat karena Allah, selesai dapat pahala. Tidak para pemirsa. Saya berniat karena Allah, dan dalam mengerjakan pekerjaan saya itu harus pula sesuai dengan hukum dan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya qurbatan ilallah. Maka itu dalam bertutur kata ketika bisnis, berjualan misalnya, jangan berbohong, jangan menipu, jangan korupsi. Nah, ini namanya qurbatan ilallah. Ini namanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya yang perbuatan di atas niatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di takarrub kepada Allah. Karena perintah Allah, karena cinta kepada Allah. Nah, oleh karena itu, bagi guru misalnya, jangan mengajar apa-apa yang tidak tahu. Jangan mengajar yang salah. Jangan mengajar yang sesat.
Jangan mengatakan tahu kepada yang hal-hal yang tidak tahu. Kalau menjadi pejabat pemerintahan, jangan korupsi, jangan berbohong, jangan tidur di waktu-waktu kerja. Karena ketika kita mendapat bayaran, apakah kantor negeri atau swasta, ketika kita dibayar untuk kerja, ketika kita tidur dalam pekerjaan, berarti kita telah mengkorupsi waktu. Harus sopan, harus ramah terhadap misalnya pembeli atau yang merujuk, yang berkeperluan kepada kantor yang kita di dalamnya menjadi pegawai. Jadi semua apa yang diamanatkan di dalam kantor atau tanggung jawab kita, apakah toko atau kantor negeri, swasta, apa yang telah menjadi amanat kita harus kita lakukan dengan yang sebaik-baiknya. Sudah tentu amanat yang dalam aturan Allah, dalam hukum Allah. Jangan sampai amanat di dalam hal-hal yang menyimpang dari aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang merasa kesatria, banyak mengatakan saya tidak munafik katanya. Kenapa tidak munafik? Ya, saya suka harta, jadi dia menyogok saya terima, saya tidak mau munafik. Nah, ini perkataan yang salah. Perkataan yang salah dan ditempatkan di tempat yang salah. Justru munafik itu yang mengambil sogokan, itu munafik. Yang bermaksiat itulah yang munafik. Jadi bukan munafik itu lain di hati, lain di mulut, lain di hati, lain di perbuatan. Hanya itu saja definisi munafik. Bukan. Tetapi lain di hati, lain di mulut, yang di dalam jalan Allah. Misalnya saya sholat tapi saya tidak beriman kepada Allah. Nah, ini munafik. Misalnya saya penakut tapi saya mengatakan pemberani. Ini munafik. Saya tidak mampu melakukan, akan tapi mengatakan saya mampu melakukan. Nah, ini mungkin bisa dikategorikan sebagai munafik. Jadi munafik bukan hanya apa-apa yang berbeda antara hati dan luar, tapi yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita mengatakan bahwa saya kepingin hati saya kepingin uang ini, sogokan ini, ya. Kemudian karena saya tidak mau munafik, maka saya ambil. Bukan begitu. Di sini harus munafik dalam artian pertama, lain di mulut, lain di hati. Tidak apa-apa di sini, harus kita munafik di sini. Ya, ini apa? Saya tidak mau. Jadi kita harus berani mengatakan saya tidak mau, sekalipun hatinya mau. Nah, karena hati ini, para pemirsa, sebagaimana kita telah bahas, satu daripada daya dari 4 daya kita, yakni perasaan lezat, daya lezat, yaitu apa? Lezat terhadap makanan, terhadap nafsu-nafsu seksual, kemudian terhadap apa-apa yang berhubungan dengan keduanya, termasuk uang, termasuk makom, yakni posisi, jabatan, dan seterusnya. Nah, jadi keinginan untuk makan, keinginan untuk minum, makan yang haram, minum yang haram, keinginan kepada uang, apakah itu haram, apakah itu halal, bukan urusan keinginan. Karena urusan keinginan adalah apa? Adalah ingin saja. Urusan perut, ingin makan. Itu saja. Urusan perut, ingin uang. Itu saja. Karena uang berhubungan dengan perut, berhubungan dengan baju, kelezatan. Itu saja keinginan. Dan itu semua pasti punya. Siapa yang tidak ingin makan di waktu berpuasa? Yani ingin makan, perasaan ingin. Siapa yang tidak punya? Bohong kalau orang mengatakan, saya tidak mau makan.
saya tidak ingin makan, bohong. Tidak mau makan, benar. Tapi tidak ingin makan, salah. Yani perasaannya, daya syahwatnya, daya makannya, daya nafsu makannya, tidak mungkin tidak ingin makan. Nah, jadi jangan katakan bahwa kalau saya ingin korupsi, kalau saya ingin makan yang haram segala macam, dan seterusnya, ingin minum yang haram, dan seterusnya, saya lakukan karena saya tidak mau munafik. Jangan katakan demikian para pemirsa. Karena perasaan ingin terhadap kelezatan itu semua punya. Dan itu tidak dikategorikan sebagai nifak. Nifak yakni manakala melanggar. Nah, oleh karena itu keinginan mesti dibagi kepada 4 daya yang kita punya. Keinginan yang ada pada daya emosi, keinginan yang ada pada daya syahwat, keinginan kepada yang ada pada daya angan-angan, dan keinginan yang ada pada daya akal. Jadi kalau kita ingin uang yang haram, syahwat kita ingin kepada hal tersebut, kemudian akal kita tidak mau, kita tidak akan dikatakan munafik manakala menampik uang haram tersebut, manakala menolak uang haram tersebut. Nah, jadi keinginan itu tidak hanya dimiliki oleh daya emosi, daya angan-angan, dan daya syahwat, tapi juga dimiliki oleh daya akal. Nah, oleh karena itu para pemirsa, dalam menyuarakan syiar-syiar dan slogan-slogan, jangan sampai kita tertipu oleh slogan-slogan yang dihembuskan oleh musuh manusia, musuh terbesar manusia yang namanya iblis. Dan sudah tentu dengan antek-anteknya. Karena apa? Antek-anteknya juga bisa dari manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi yang membisikkan bisikan-bisikan yang keliru dari jin dan manusia. Yang dari jin itulah yang disebut iblis. Kemudian iblis ini juga bisa disebut syaitan, karena syaitan itu yang merusak, yang mengganggu. Kemudian manusia ini juga disebut syaitan, tapi tidak disebut iblis, karena iblis nama bagi jin yang bermaksiat kepada Allah pada penciptaan Nabi Adam tersebut. Jadi manusia yang mengganggu, yang memberi was-was, itu adalah antek-antek iblis, dan mereka semuanya, iblis dan antek-anteknya ini, disebut dengan syaitan. Oleh karena itu, sebelum kita berdialog dengan Tuhan dengan membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran itu adalah berdialog dengan Allah. Kita disuruh apa oleh Allah? Fasta'iz minasyaitonir rajim. Yani melalui Rasulullah kita disuruh apa? Berlindung daripada waswas syaitan, dengan mengatakan misalnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi aku berlindung kepada Allah dari waswas syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Nah, oleh karena itu ketika kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, nah kita akan mencoba untuk memahami maksud Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam membuat slogan-slogan kehidupan yang sangat bermakna ini, kenapa saya katakan sangat bermakna? Karena sangat pendek. Bayangkan kalau Nabi Nuh alaihissalam, masa kenabiannya saja, masa dakwahnya saja itu 990 tahun. Belum lagi dengan umurnya. Umurnya beliau sendiri dari sejak kecil sampai diangkat menjadi nabi, itu berapa tahun dengan ditambah masa kenabian. Masa kenabiannya saja 950 tahun.
Nah, kita rata-ratanya nggak akan sampai kepada umur 100 tahun. Jadi sangat pendek. Pada masa yang sangat pendek ini, mestilah kita sangat ekstra untuk menjaga jangan sampai kita tertipu oleh tipuan iblis, dan jangan sampai pula menjadi antek-antek atau tangan daripada iblis. Jadi slogan-slogan saya tidak mau munafik, saya ambil saja. Nah, itu justru itulah yang nifak. Ketika ambil saja uang haram, itulah nifak. Jadi para pemirsa sekarang sudah lebih memahami bahwa rasa ingin tidak mungkin dilepas, dan ingin yang berurusan dengan perut, syahwat, dan segala yang berkisar di dalamnya, seperti uang, seperti baju, seperti mobil dan seterusnya. Nah, ini semua berkisar antara perut dan syahwat dan emosi seksual. Nah, jadi kecenderungan yang ada pada syahwat ini, kecenderungan yang pada emosi, dan kecenderungan yang ada pada angan-angan, itu semuanya adalah merupakan kecenderungan fitrawi yang ada pada setiap orang. Nah, oleh karena itu keberadaannya bukan nifak, karena dia tugasnya hanya ingin saja, ingin makan, lapar ingin makan. Akal yang menyuruh kita untuk apa? Untuk membedakan mana makanan haram, mana makanan halal, mana nafsu seksual yang haram, mana yang halal, mana angan-angan yang haram, mana angan-angan yang halal, mana sangka-sangka yang haram, mana sangka-sangka yang halal. Begitu seterusnya. Oleh karena itu para pemirsa, mestilah kita menjaga diri kita dari segala macam tipuan-tipuan yang datang dari mana saja. Apakah dari dalam diri kita? Jangan sampai lupa. Oleh karena itu para ulama akhlak juga mengatakan musuh terbesar manusia adalah dirinya sendiri. Yang kedua, musuh terbesarnya adalah iblis, karena bisikannya tidak ketahuan. Yang ketiga, yang agak ringan, adalah manusia sebagai tangan-tangan iblis. Kenapa? Karena dia lebih kentara kalau dia mempengaruhi kita. Tapi kalau iblis tidak kentara. Kenapa? Karena bisikan iblis tidak berupa bisikan, tapi berupa apa? Berupa keinginan. Jadi kalau para pemirsa suatu saat nauzubillah ingin mencuri, itu bukan keinginan Anda, atau setidaknya belum tentu keinginan Anda. Jadi kalau ada perasaan suatu saat ingin mencuri, maka itu seringkali bisikan iblis. Tapi karena jin ini lebih halus dari kita, bisikannya itu langsung di barzah kita, jadi di angan-angan kita. Oleh karena itu, bisikan iblis terhadap mencuri itu rupanya, bentuknya yang datang di dalam jiwa kita bukan berupa bisikan. Misalnya mengatakan, ayo curi. Tidak. Tapi perasaan ingin mencuri. Nah, perasaan ingin mencuri itulah sebenarnya bisikan iblis. Oleh karena itu, para pemirsa yang budiman, di mana saja Anda berada, semoga dilindungi oleh Allah dari iblis. Begitu juga kami, semoga dilindungi oleh Allah dari iblis. Kenapa? Karena bisikan mereka tidak berupa bisikan, tapi berupa keinginan kita. Di sini susahnya. Oleh karena itu, seringkali kita merasa marah, kita merasa ingin mencuri dan seterusnya, dan kita merasa sedih kadang-kadang, padahal itu bukan keinginan kita. Ada dua kemungkinan, keinginan iblis, bisikan iblis yang berupa keinginan kita. Yang kedua, memang keinginan natural kita, bukan keinginan akal. Jadi para pemirsa tidak perlu bersedih dengan adanya keinginan itu. Mengapa saya sudah menghatamkan Quran sekian banyak, berdoa sekian banyak, tahajud, sudah tidak pernah meninggalkan sholat, kok masih ingin mencuri? Kok masih ingin menerima uang riba? Kok masih ingin menerima sogokan? Sekalipun saya tidak terima sogokan, sekalipun saya tidak terima uang riba, tapi mengapa di hatiku masih ada perasaan ingin menerima uang itu? Kadang-kadang
Mungkin kita sedih, mungkin kita merasa sangat rendah karena masih adanya keinginan tersebut. Para pemirsa yang budiman, keinginan itu tidak menjatuhkan Anda. Janganlah Anda bersedih karena keinginan itu. Karena ada dua kemungkinan. Pertama, keinginan itu adalah bisikan iblis. Jadi bukan Anda. Yang kedua, kalaulah Anda, itu memang masih wajar. Kenapa? Karena yang tiga daya, yakni emosi, kelezatan, dan angan-angan, keberadaannya hanya ingin mencapai apa yang dia perlukan. Jadi dia tidak bisa membedakan mana halal dan mana haram. Mana boleh, mana yang tidak boleh. Jadi keberadaannya sangat wajar, sangat natural, sangat fitrawi. Jadi kalau ingin misalnya mengambil uang riba, ingin mengambil uang sogokan, ingin mengambil uang curian dan seterusnya, korupsi dan seterusnya, itu keinginan fitrawi. Nah, disinilah peran daripada akal kita itu. Jadi akal yang melarang kekuatan syahwat, misalnya syahwat dalam hal ini syahwat contohnya supaya tidak mengambil uang tersebut. Kalau emosi yang ingin mengumpat, ingin menjatuhkan dan seterusnya, akal menyuruh jangan lakukan hal itu. Misalnya. Jadi keberadaannya tidak membuat kita jatuh, tidak membuat kita jelek. Bukan berarti kita telah memiliki psikologi yang sakit. Nah, memang kalau misalnya diragu-ragukan, diwaswaskan, nah ini mungkin ada gejala. Contohnya ketika ada uang haram, apapun bentuknya, riba, sogok, korupsi atau curian dan lain-lain, ketika rasa ingin kan masih wajar itu. Masih fitrawi karena dia berusaha dengan perut, bisa juga baju yang berusaha dengan kelezatan. Ada rasa ingin. Dan ingin ini wajar, bukan merupakan penyakit psikologi. Tapi kalau dipikir, misalnya keinginannya itu terus direnungkan, dipikirkan sampai sehari, 2 hari, 3 hari, katakanlah dalam berperang dalam dirinya, akalnya melarang, syahwatnya menyuruh terus berperang sampai sehari, 2 hari, 3 hari. Nah ini memang ada gejala penyakit psikologi. Walaupun belum jatuh ke dalam kehinaan, belum jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu selama masih belum berbuat dosa, sekalipun mungkin sudah berniat mengambil, masih belum ditulis. Tapi kalau perbuatan baik, Allah dengan pemurahnya menulis sekalipun masih dalam tingkatan niat. Nah oleh karena itu para pemirsa, jangan merasa sakit dengan adanya keinginan yang tidak benar menurut akal, benar menurut syahwat, benar menurut angan-angan, benar menurut emosional. Nah jangan merasa sakit, jangan merasa rendah diri, jangan merasa misalnya tidak diistijabahi oleh Allah doanya, jangan merasa bahwa ibadahnya tidak berpengaruh baik terhadap dirinya. Jangan sama sekali para pemirsa. Tapi sudah tentu keinginan tersebut harus dikendalikan oleh akal kita. Jangan sampai kita melakukannya. Atau juga jangan sampai dipikir sampai berhari-hari, karena itu sudah mulai gejala. Jadi begitu tidak akal mengatakan ini terlarang, selesai, terlarang saja. Jangan terus dipikir, terus sampai di rumah tidak bisa tidur, kepikiran karena tidak diambil tadi, misalnya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah oleh karena itu para pemirsa, dengan penjelasan yang mendasar seperti ini, insya Allah para pemirsa akan semakin lebih tahu terhadap posisi kejiwaan masing-masing kita, posisi rohaniah kita, posisi daya-daya yang ada pada rohani, dan kita akan semakin tahu mana yang telah jatuh ke dalam kehinaan dan mana yang tidak jatuh, mana yang sudah sampai kepada kesempurnaan atau mana yang masih di dalam menuju kesempurnaan.
Oleh karena itu, para pemirsa, anjuran dari kami adalah hendaknya kajian-kajian seperti ini diperhatikan baik-baik, ditulis poin-poinnya, kemudian direnungkan, kemudian diputuskan, kemudian diaplikasikan dalam kehidupan kita. Semoga kita semua selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga sukses dalam kehidupan ini yang sangat pendek ini dan berjaya nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi tahirin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh Tuhanku, Kau pimpinlah diri ini yang mendamba cintamu. Aku lemah, aku jahil, tanpa pimpinan